Sekarang kita masuk di ayat 11 yang cukup panjang ini, sekitar 7 baris. Perhatikan cara membacanya. Yusikumullahu. Yusi, ini si, bukan sin, tapi sod. Jadi yusi, bukan yusi, tapi yusikumullahu. Allah tebal. Kumullahu, bukan kumullahu. Yusikumullahu fi, panjang, ini ada garis melengkung. Ya, jadi kalau ada garis melengkung seperti ini panjang ya. Fi auladikum, au bukan au. Auladikum lidzakari. Lidza, ini za bukan lisa, tapi za lembut, tapi tasydid double. Lidzakari. Auladikum lidzakari mithlu. Mithla, bukan mislu, tapi mithluha, ha tipis, bukan ha, hadzil, dhalli. Nah, ini tasydid, mithlu hadzil, lidzakari mithlu hadzil untha. Nun sukun kata musta, ikhfa ditahan, kasih lama. Hadzil unthayain, ya, panjang di situ. Lama, baru ini juga lama. Unthayain. Nah, sekarang semuanya ikut, tidak ada yang diam. Ayo 1000 lebih yang sudah bergabung, semangat. Satu huruf dapat 10 pahala. 1, 2, 3. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Sekarang melangkah baris yang kedua, perhatikan cara membacanya. Fa in kunna nisaan. Nah, ini lah, ada yang kalau tadi di sini cepat sekali masuk, ya, ini ditahan-tahan. Ini nun sukun ketemu kaf. Fa in kun, ini lagi dua, yang kedua ditahan, kasih lama. Kunna nisa, panjang lagi sanya. Nisa'an fa, ya, 4 baris 2 ketemu fa, sudah 4 yang lama. Jadi fauqa, bukan ka tapi qa, menuju o. Fauqat, tapi langsung masuk ke huruf ta. Fauqatnataini falahun, berhenti di sini habis nafas. Jadi fauqatnataini falahun. Kemudian diulangi dari sini. Falahunna thulutsa, panjang 2 harokat. Ini ada alif setelah baris atas. Falahunna thulutsa, bukan sulusa tapi ta. Thulutsa ma tarok, ro. Ma tarok, bukan tarak. Tarok. Nah, ini ada hamsnya. Kalau kita berhenti kafnya, matarok, bukan sekedar matarok, tapi rok, ya. Nah, sekarang ikut semua, tidak ada yang diam. 1, 2, 3. Fa in kunna nisaan fawqatnataini falahunna thulutsa ma tarak. Sekarang perhatikan lagi. Wa in kanat, nun sukun ketemu kaf lama. Wa in, jangan wa in ka, tapi wa in kanat. Nah, tak sukun ada hamsnya juga, sebagaimana tadi kalau berhenti, ya. Nah, ini juga begitu. Ya, ini tarok, ini nat. Wa in kanat
wahi, hi tipis, wahidatan fa, nah, wahidatan falahan, nah, kalau berhenti falaha, tapi kalau ada hamzah wasol maka dia harus cepat masuk, falahan nisf. Nah ini juga nisf, tidak boleh dipantul sotnya karena so ini bukan qalqalah, jadi tidak boleh nisf, tapi nisf. Nah, kemudian fa tetap harus disebut ya, tidak boleh cuma sekedar nis tapi nisf. Nah, seakan-akan kita mau menyebut u tapi hilang u-nya jadi f saja, nisf. Nah sekarang ikut semua, tidak ada yang diam. Ayo 1100 lebih yang sudah bergabung, yang sudah memberikan tanda like, tanda jempol, mendukung acara kita 510. Syukran, terima kasih, jazakumullah khairan. Nah, sekarang ikut semua. 1, 2, 3. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Nah, sekarang berikutnya dengarkan. Wali abawaihi, wali abawai bukan wai, wali abawaihi likulli wahidatan wahidin minhuma, likulli wahidin baris dua ketemu mim lama ya, likulli wahidin minhumas, cepat masuk sebagaimana tadi falahan ya, walaupun ada alifnya di sini tapi kalau ada hamzah wasl maka dia cepat masuk. Wahidin hi tipis, bukan wahi, wahidin minhumas sudusu, ini tasydid w kecil di atasnya di su, dua s nya, minhumas sudusu mimma tarok. Nah sama tadi, berhenti kafnya dia hams, mimnya lama, jangan mimma tapi mimma tarok, bukan tarak tapi tarok. Nah kemudian kan habis nafas kita mulai dari sini, mimma taroka in kana, sama dengan ini wa in kanat, jadi lama nun sukun ketemu kaf, in kana lahu, ini tidak ada tak sukunnya nat, nah ini tidak ada nat, jadi in kana lahu walad. Nah ini hu-nya dua karena domanya terbalik ya. Nah, jadi lahu bukan lahu walad tapi lahu walad, de dipantul, bukan walad tapi walad ya. Sekarang ikut semua, tidak ada yang diam. Ayo 1100 lebih yang sudah bergabung, satu huruf dapat 10 pahala, rugi kalau tidak ikut bersuara ya. Baik, 1, 2, 3. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Ya, sekarang murojaah sama-sama. Ikut semua 1, 2, 3. Fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Ya, lagi 3 baris. Perhatikan saya baca, tidak ada yang ikut. Fa in kana, sama dengan ini di atas ya, nun sukun ketemu kaf lama ditahan. Jangan fa in kana tapi fa in kana lahu, panjang lagi ini, sama ini hu ada garis di atasnya 4 harokat, lahu kho, ingat sudah kita pelajari sebelumnya, kalau ada titiknya bunyi kho,
Ikhwatun fa. Baris 2 ketemu fa, lama juga. Ikhwatun fali ummihi. Mim tasydid lama. Fali ummihi sudusu. Ingat, ini thulutsu, ini sudusu. Fali ummihi sudusu mim ba'd. Habis nafas berhenti di sini. Mim, atau bisa juga di sini. Mim ba'di wasiyah. Berhenti aja di sini. Jadi lama nun sukun ketemu ba ditahan. Mim ba'di wasiyah. Ini tak marbuto, tidak disebut taknya wasiyat, tapi wasiyah. Haknya yang disebut dan harus jelas wasiyah. Kemudian ulangi dari sini. Mim lama dun ketemu ba. Mim ba'di wasiyati yu. Baris 2 ketemu ya, lama. Wasiyati yusi. Si 2 harokat. Yusi biha. Panjang 4 harokat. Biha audain. Panjang. Kemudian dai panjang ini 4 harokat. Audain. Ya, barang ikut semua. Tidak ada yang diam. 1 huruf 10 pahala. 1, 2, 3. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudusu mim ba'di wasiyah. Mim ba'di wasiyati yusi biha audain. Sekarang berikutnya perhatikan, saya baca. Aba panjang. 2 harokat ini panjang. Aba ukum wa kum cepat masuk. Kum wa be dipantul. Wa abna ukum. Wa abna ukum. Kemudian la tade dipantul. La tadruna ayyuhum aqrabu. Aqo dipantul, bukan aqrabu, tapi aqrabu lakum naf'a 2 harokat. Kemudian fariidatan lama di sini. Fariidatan minallah. Panjang lo-nya tebal. Minallah. Kemudian innallaha sama, nun tasydid lama. Innallaha kana aliman. Ain bukan a, tapi aliman. Baris 2 ketemu cepat masuk ya, izhar. Aliman hakima. Baik, sekarang ikut semua, tidak ada yang diam. 1 huruf 10 pahala ya. Silakan Bapak Ibu, semangat. 1, 2, 3. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah. Innallaha kana aliman hakima. Sekarang Bapak Ibu kita murojaah ya dari atas. Baik yang tadi agak lambat bergabung tetap ikut membaca ya. Siap semua. 1, 2, 3. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain
فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. Ulangi, berhenti di sini. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Alhamdulillah. Ya, akhirnya selesai juga ya Bapak Ibu. Cukup panjang. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris ya. Nah, perhatikan ini tentang warisan ya, tentang warisan. Jadi ini juga salah satu hal yang penting dipelajari dalam Islam ya, ilmu faraid ya, ilmu tentang warisan. Nah, sekarang ini berkisah tentang seorang laki-laki, seorang bapak ya, seorang bapak atau seorang bapak-bapak yang meninggal. Ya, bagaimana kalau seorang bapak-bapak yang meninggal? Yusikumullahu fi auladikum. Allah Subhanahu wa ta'ala yusikumullah, Allah mensyariatkan, ada artinya mewajibkan kepadamu. Yusikumullah artinya ini sesuatu harus yang dilakukan, tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar maka kita akan berdosa. Karena ini adalah syariat, ini diwajibkan, Allah mewajibkan kepada kalian semuanya. Fi auladikum, tentang pembagian warisan. Fi, tentang pembagian warisan. Auladikum, untuk anak-anak kalian. Nah, jadi kalau bapak-bapak punya anak, juga punya istri, punya orang tua, keluarga, dan seterusnya. Perhatikan baik-baik. Allah telah mewasiatkan atau mensyariatkan kepada kalian tentang pembagian warisan untuk anak-anak kalian. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Lidzakar, yaitu bagian seorang anak laki-laki ya, bagian satu orang anak laki-laki, mithlu hadzil unthayain, sama dengan bagian dua unthayain, dua bagian, dua untuk anak perempuan ya. Jadi satu anak laki-laki lidzakari sama dengan bagian dua orang anak perempuan ya. Contoh, ada warisannya ya, katakanlah emas ya, dia meninggal dunia, ada emas 100 gram, maka bagian laki-laki itu dua ya, bagian seorang anak laki-laki dengan dua orang anak perempuan. Contoh maksudnya bagaimana? Nah, emas laki-laki
50 dibagi 2-nya lagi, itu yang 50 dibagi 2 untuk anak perempuan. Kalau misalnya dia punya anak 1 laki-laki, 2 perempuan anaknya. Jadi anaknya yang laki-laki dapat 50 gram sendiri, yang masing-masing anak perempuan ini 25 gram, 25 gram. Nanti ada yang bertanya, tidak adil Ustadz, harusnya dibagi 3-3, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Ya, laki-laki 33 gram, perempuan yang satunya 33 gram, yang satunya lagi 33 gram. Yang 1 gramnya difakkan saja supaya adil. Tidak seperti itu. Inilah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita protes-protes. Ya, dan tentunya ada hikmahnya di balik semua ini. Coba perhatikan. Jika ya seorang perempuan mendapatkan warisan, katakanlah dari 100 gram itu, ya, dia dapat 25 gram. Yang satunya juga 25 gram. Sementara laki-laki dapat 50 gram. Laki-laki itu adalah ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pelindung, pemimpin, penanggung jawab bagi perempuan, bagi istrinya. Dan penghasilan nafkah yang dimiliki oleh seorang suami itu diberikan lagi kepada istri. Masya Allah. Jadi dari 50 gram itu akan diberikan kepada istrinya. Ya, istrinya yang tentunya berkurang daripada apa yang dimilikinya tadi. Tapi kalau yang perempuan ini, itu tidak diberikan kepada suaminya, tetap 25 gram tersebut. Malah dapat mungkin dari suaminya, yang bukan saudara tentunya, itu dapat lagi penghasilan. Jadi bertambah. Ini bertambah, sementara laki-laki akan berkurang nantinya. Ini salah satu hikmahnya, ya. Jadi, begitulah caranya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada yang mengatakan tidak adil. Ini ketentuan Allah, dan patuhi. Ya, patuhi. Jangan mengikuti tradisi dan kebiasaan orang-orang kafir yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini pentingnya belajar yang masalah seperti ini. Ya, ini tadabbur Al-Qur'an Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tidak belajar, bagaimana kita bisa tahu, ya? Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, tunggu dulu ya. Ya, baik. Jadi sampai di sini sudah paham ya. Intinya bahwa Allah menetapkan bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Ya, jadi 100 gram emas dia dapat 50 gram laki-laki. Perempuan yang pertama 25 gram, perempuan yang kedua 25 gram. Kalau seperti itu, ya, kalau tidak punya yang lain, hanya anak saja. Nah, sekarang kita berpindah lagi. Fa in kunna nisaan fawqathnataini falahunna thulutsa ma tarak. Dan jika anak itu, anaknya yang laki-laki ini yang meninggal, semuanya perempuan. Semuanya perempuan. Ya, tidak ada anak laki-lakinya. Semua anak perempuan. Ada memang begitu, orang anaknya perempuan semua, ya, seperti tetangga saya dulu, sampai sekarang anaknya perempuan semua. Masya Allah, 5 perempuan semua, sudah melahirkan terakhir perempuan lagi. Ada yang seperti itu, bahkan di kampung saya juga ada yang begitu, sampai anaknya berapa, 8 atau 9 perempuan semua. Fa in kunna nisaan, dan jika anak itu, maksudnya anak dari bapak-bapak ini yang meninggal, anaknya yang masih hidup semuanya perempuan, fauqasnatain, yang jumlahnya lebih dari 2. Nah, jumlahnya lebih dari 2 berarti 3, 4, 5. Bagaimana cara pembagiannya? Falahunna thulutsa ma tarak. Maka bagi mereka dari total yang ditinggalkan harta tersebut 2/3. Thulutsa 2/3 matarok dari harta yang ditinggalkan. Berarti kalau misalnya 100 gram emas, ya, berarti sepertiganya kan 33, 2/3-nya kan 66. Nah, 66,6 gram inilah yang dibagi rata.
dibagi rata kepada anak perempuan masing-masing yang totalnya lebih dari dua. Nah, jadi kalau misalnya 66, kemudian ternyata anaknya semua ada 6 orang. Ada 6 orang perempuan semua, ya. Maka mereka mendapat bagian 10 atau 11 gram. Nah, begitu cara membaginya. Kalau semua anak perempuan. Ya, kalau cuma 3, ya silakan. 66,6 dibagi 3. Nah, sisa seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau lebih dari 2 fauqatsnatain. Wa in kanat, dan jika anak perempuan yang ditinggalkan itu oleh bapaknya wahidatan, seorang saja, anak tunggal, tidak punya saudara laki-laki, ya, dia anak tunggal, ini perempuan loh, falahan nisf, maka dia memperoleh an-nisf, setengah harta yang ditinggalkan. Tidak boleh 100%. Inilah aturan Islam. Jangan mengatakan anaknya anak tunggal, perempuan lagi, kalau begitu dia mewarisi 100% harta. Tidak, hanya setengah saja. Inilah syariat, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, harus diikuti. Nah, jadi kalau misalnya 100 gram, maka dia cuma dapat 50%, setengahnya hanya 50 gram. Nah, yang kalau lebih dari 2, maka ini aturan Allah Subhanahu wa taala, yaitu 2/3, bukan 1/2. Lebih banyak kan 2/3 daripada 1/2 ya. Bukan 1/2 dibagi, misalnya 3 anak dari 100 gram dibagi 1/2 dulu menjadi 50 bagi menjadi 3 anak, tidak. Tapi 2/3 lebih banyak memang kalau lebih dari 2. Tapi kalau cuma 1, itu bukan 2/3. Apalagi full 100%, tapi hanya 1/2. Nah, itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang wali abawaihi likulli wahidin minhumas suduksu mimma tarok in kana lahu walad. Dan untuk kedua ibu bapak bagian masing-masing, ya, minhuma dari mereka, likulli wahidin bagian masing-masing, minhuma dari mereka berdua bapak ibunya, itu dari harta 1/6 as-sudus, 1/6 mimma tarok dari harta yang ditinggalkan, in kana lahu walad, jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jadi ada bagiannya lagi, misalnya ini ada seorang bapak-bapak, dia meninggal tapi masih hidup orang tuanya, masih ada bapaknya atau mamanya atau kedua-duanya, maka orang tuanya ini mendapat 1/6, ya, 1/6. Ya, jadi kalau 100 itu kita bagi menjadi 6, ya. Jadi 100 gram itu kita akan bagi menjadi 6. 1/6-nya itu dia dapat ini. Kalau yang bapak-bapak tadi itu meninggal punya anak, ya, tidak boleh orang tua mengambil banyak, ya, 1/2 saya punya warisan karena anakku yang meninggal, tidak boleh, ya. Walaupun seorang kakek nenek masih hidup, anak laki-lakinya meninggalkan harta warisan, maka dia tidak boleh seenaknya bahwa saya yang melahirkannya, saya punya hak 50%. Tidak boleh, hanya 1/6 saja. Jadi kalau 100 gram silakan dibagi, ya, menjadi 6. Nah, 1/6-nya itu dia dapat dulu. Nah, begitu, ya. Ini dia, ada lagi aturannya. Dan jika fa'illam yakullahu, dan jika dia yang meninggal tidak punya anak, tapi punya 2 bapak, punya orang tua, tapi yang meninggal ini adalah seorang bapak yang tidak punya anak, bagaimana pembagiannya? Fa'illam yakullahu walad, dan jika yang meninggal tidak memiliki anak, warithahu abawahu, dan dia diwarisi 2 ibu bapaknya saja, ya, maka berapa bagiannya, ya, orang tuanya, fali ummihi thuluth, maka ibunya mendapatkan atau orang tuanya mendapatkan 1/3. Perhatikan baik-baik, di sini 1/6, ya, ada kakek nenek meninggal anaknya, ya, bapak-bapak ini
tadinya ada yang punya anak, maka atau masih punya cucu, maka kakek nenek ini mendapatkan ya seperenam. Tapi kalau tidak ada cucunya, ya misalnya anak laki-lakinya menikah dengan seorang perempuan, terus punya harta warisan 100 gram emas. Ternyata tidak ada cucunya ini si nenek, ya kakek. Nah, ini bapak-bapak yang anaknya kakek dari nenek meninggal, tidak punya anak, maka dia bisa dapat warisan berapa? Sepertiga. Tidak semuanya. Jangankan semuanya, seperdua pun tidak boleh. Jadi kalau misalnya sepertiga dari 100 gram emas itu, maka dia mendapatkan 33,3 gram. Nah, seperti itu. Tidak boleh ditentang aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang ini lagi. Fa in kana lahu ikhwatun. Dan jika dia yang meninggal mempunyai ikhwatun. Ini dia dari beberapa saudara. Fali ummihi sudus. Nah, tadinya yang meninggal tidak punya anak. Ya, tidak punya anak. Sang ibu atau orang tua mendapat sepertiga. Tapi tunggu dulu, lihat. Kalau yang meninggal dunia ini ternyata ada saudara-saudaranya. Dengan kata lain, sang nenek dan kakek ini atau ibu ini dan bapak ini punya beberapa anak. Artinya saudara kandungnya yang meninggal dunia ini, saudara kandungnya bapak-bapak yang meninggal. Fa in kana lahu ikhwatun. Dan jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka bagiannya fali ummi, maka bagian ibunya atau orang tuanya as-sudus. Kembali ke asalnya seperti ini, 1/6. Ya, 1/6. Mim ba'di wasiyah. Ini juga penting. Sebelum dibagi itu dulu, ya, dari total harta, misalnya 100 gram emas, kalau ada wasiatnya, mim ba'di wasiyah. Pembagian tersebut itu di atas setelah dipenuhi wasiatnya. Contoh, pada saat menjelang meninggal dunia atau mungkin waktu masih sakit-sakit dia bilang, "Nah, saya punya emas ini 100 gram. Saya wasiatkan sepertiga." Ya, jadi wasiat itu seorang yang meninggal dunia tidak boleh lewat dari sepertiga hartanya, Bapak Ibu sekalian. Ya, walaupun dia semangat untuk membangun ini, tidak boleh semuanya. Maksimal sepertiga. Jadi dia bilang, saya mau wasiatkan, ya, nanti kalau saya meninggal dunia ini, tolong dibelikan tanah setelah dijual emasnya, ya, untuk membangun pondok pesantren atau membangun masjid. Maka 33,3% itu dikeluarkan dulu. Barulah 66,6% dijadikan menjadi 100%. Baru dibagi-bagi ke yang lain sesuai dengan aturan Islam. Jadi harus diselesaikan dulu wasiat. Yusi biha audain. Yang dibuatnya, ya, sang bapak-bapak tersebut audain, ya, yusi biha audain, atau setelah dibayar utangnya. Ternyata setelah dia berwasiat, ya, ternyata setelah ditanya orang-orang yang hadir di situ, ya, atau mungkin sebelum dia meninggal dia bilang, saya punya utang di sana, nak. Kalau dijual emas itu kan 1 juta, ya, ada utang saya 10 juta sama tetangga misalnya, ya. Berarti harus dijual kurang lebih 10 gram emas itu. 10 gram emas itu kurang lebih 10 juta ya harganya. Itu harus ditunaikan dulu, dibayar dulu. Jadi wasiat dan utang dari si mayit ini harus ditunaikan dulu semua, baru dibagi-bagi harta. Tidak boleh langsung meninggal besok langsung bayar, tidak. Harus teliti. Makanya ini harus disampaikan kepada istri. Kalau kita punya utang, disampaikan kepada istri. Jangan sampai besok kita meninggal istri tidak tahu bagaimana. Ya, harus dikasih tahu supaya keluarga tahu bahwa ternyata ada utangnya. Supaya nanti kalau ada harta yang kita tinggalkan itu yang dijual untuk melunasi utang. Kecuali yang ditempati berutang mengatakan kepada keluarga bapak-bapak yang meninggal ini, mengatakan tidak usah, saya sudah putihkan utangnya, ya. Nah, makanya biasa Bapak Ibu sekalian kalau ada mayat yang mau dikubur itu, atau sementara masih di masjid, ya, setelah disolati ataukah sebelum disolati, ada pengumuman siapa di antara di sini bapak-bapak ibu-ibu yang punya sangkut paut
berutang, yang si mayit ini berutang kepada bapak atau ibu, tolong disampaikan segera kepada kami, anak keturunannya, ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah SWT segera memudahkan kami untuk menyelesaikannya. Karena orang yang berutang itu tidak boleh dia sampai sebelum dia dibayarkan utangnya, ya. Harus seseorang itu akan tergantung dengan utangnya. Maka jangan suka berutang kecuali sangat terpaksa. Itu pun berusaha mengembalikan kalau sudah sanggup, ya. Nah, begitu aturannya Bapak Ibu sekalian. Jadi harus ditunaikan semua, barulah dibagi-bagi. Ini baru bagian kecil tentang ilmu warisan. Masih panjang sebenarnya. Ya, masih panjang. Bagaimana bagiannya istri, ya. Bagaimana bagiannya ini dan itu. Ini bagian kecil Al-Qur'an itu, ya. Turunannya nanti penjelasannya ada di hadis, ya. Jadi jangan cuma Al-Qur'an saja, tidak kita pelajari hadis, ya. Alhamdulillah, bersyukur kalau kita sudah mempelajari Al-Qur'an. Tapi kalau tidak diikuti penjelasannya, ya. Contohnya saja sholat. Di dalam Al-Qur'an kita kan disuruh sholat, ya. Kita disuruh sholat, wa aqimus shalah. Itu dalam Al-Qur'an. Nah, pertanyaannya, apakah di dalam Al-Qur'an itu ada penjelasan rinci bagaimana tata cara bertakbir, bagaimana posisi tangan, ya, setelah bertakbir, bagaimana posisi bersedekap, bagaimana ketika kita ruku, di mana disimpan tangan, bagaimana posisi punggung. Itu tidak dalam Al-Qur'an. Itu semua dijelaskan di hadis. Makanya sangat penting kita tambah ilmu hadis, Bapak Ibu sekalian, ya, untuk mempelajari lebih jauh. Sama dengan ini. Ya, ini bagian kecil, belum dijelaskan bagaimana bagian istri dan yang lain, ya. Nah, sekarang abaukum wa abnaukum, tentang orang tuamu wahai bapak-bapak, ya, yang meninggal ini. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu itu, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an. Kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka aqrabu lakum, yang lebih banyak bagimu naf'a, dari segi manfaat, ya. Jadi dari keduanya ini, termasuk anak-anak, orang tua maupun anak-anak, ya, kontribusinya memang luar biasa kepada kita, ya. Apalagi kalau anak berbakti kepada orang tuanya, begitupun orang tua menyayangi anak-anaknya, ya. Seperti kita ini yang disayangi terus oleh orang tua kita. Faridatan minallah. Ini adalah ketetapan dari Allah. Tidak boleh kita ubah-ubah, ya. Bapak Ibu sekalian, jangan mengatakan kalau begitu, ini tidak adil ini, ya. Sebagai anak perempuan, saya harus sama bagiannya dengan kakak saya. Saya tiga bersaudara, satu laki-laki, dua perempuan. Saya tidak mau kalau kakak laki-laki saya atau adik laki-laki saya, sekalipun kita perempuan kakak, jangan mengatakan, saya kan kakak perempuan, masa saya cuma dapat seperempatnya, ya, dari 100 gram itu. Kemudian ini adik saya yang pertama, dari saya perempuan juga dapat seperempat, sementara adik bungsu saya ini kok laki-laki dapat 50%, 50 gram, padahal dia kan adik lagi, ya. Inilah ketetapan Allah, faridatan minallah, tidak boleh kita tentang. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kana aliman hakima, maha mengetahui dan maha bijaksana. Masya Allah. Tentang pembagian ini masalah pembagian loh, ya. Kalau pembagian itu biasanya tentang keadilan. Keadilan itu hubungannya dengan hakima, bijaksana. Makanya hakim itu, ya, luar biasa ini ayat, ya. Kalau kita lihat, ini ditutup dengan hakima, ya. Memang seorang hakim itu yang diberikan amanah, ya, di dunia ini, maka dia adalah seorang yang harusnya bijaksana, tidak boleh berat sebelah, tidak boleh nepotisme, ya, karena keluarganya hanya kemudian dia nepotisme, tidak boleh. Ini dosa besar. Amanah, ya, sebagai perwakilan daripada, ya, tanda petik perwakilan aturan Allah Subhanahu wa taala, itu ditegakkan oleh hakim. Karena tidak ada Rasulullah, tidak ada khalifah, ya. Tidak ada Allah, tidak langsung turun Allah berkata-kata, ya, bahwa ini salah, ini tidak. Ini hakim, ini profesinya. Itu hakim itu, ya, ada 3 jenis, ya. Hakim itu, Bapak Ibu sekalian, perhatikan baik-baik. Hakim itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 jenis, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dua masuk neraka, satunya masuk surga. Ya. Kenapa demikian? Kata dalam hadis ini, dua di neraka dan satunya masuk surga. Yang pertama, seorang hakim yang mengetahui kebenaran lalu memberi keputusan dengannya. Ya. Tidak peduli dia keluarganya, bukan keluarganya, dia tahu kebenaran, kemudian memberikan keputusan yang tepat, yang benar. Tidak ada nepotisme, tidak ada kolusi, apalagi mau disogok, korupsi, tidak ada. Tidak ada KKN. Maka dia di surga. Ini hakim yang pertama. Hakim yang kedua, seorang hakim yang mengadili manusia dengan kebodohannya. Dia bodoh, tidak layak jadi hakim sebenarnya. Dia tidak mengerti hukum. Maka apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah, maka ia di neraka. Ini hakim yang kedua. Kalau yang pertama masuk surga, yang kedua masuk neraka. Bodoh. Nah, begitupun dengan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga ini juga akan masuk dalam neraka. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang tidak menepati sesuai dengan yang sebenarnya. Dia pertama karena curang. Saat dia memberikan keputusan, dia curang, padahal dia tahu bahwa ini benar. Maka ini jadi hakim yang bodoh, yang bukan memang spesialisasinya di situ, tidak tahu mengenai masalah kehakiman, itu tidak boleh, dia masuk neraka. Yang ketiga, dia tahu kebenaran tapi dia tidak menepatinya, maka ia juga akan masuk ke dalam surga, ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Jadi siapa lagi yang lebih baik hukumannya, keputusannya? Dan Bapak Ibu sekalian, sering kita mendengar surah At-Tin, ya, masih ingat akhir daripada surah At-Tin itu? Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Tin itu? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Ya, bukankah Allah hakim yang paling adil? Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai ya karena nafsu kita atau mungkin karena terpengaruh teori-teori orang-orang kafir, sehingga kemudian aturan Allah ini kita katakan tidak saya setujui. Hati-hati. Ini terutama ibu-ibu, ya, mohon maaf, saya harus sampaikan ini kebenaran. Kapan tidak, jangan sampai terus tercokoki pikiran kita selama ini, dan itu pengaruh dari sebelum-sebelumnya kita belajar agama, kita dicekokin dengan ilmu-ilmu yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan syariat, dan itu yang meliputi, jangan sampai. Sehingga kemudian setelah mendengarkan ayat ini, tiba-tiba saya tidak setuju ini ayat. Satu ayat saja ditentang, tidak disetujui, ya, karena kita merasa ini rasio saya tidak masuk akal menurut kita. Tapi ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang ingin diberikan, ada hikmah di balik semua itu. Terima ketetapan Allah, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taati. Karena kalau sebagaimana kemarin ya, ayat tentang poligami misalnya, ya, ini di surah An-Nisa ayat 3, ya, tentang fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba', ya. Maka nikahilah perempuan yang kamu senangi, ya, matna 2 atau 3 atau 4. Ya. Setelah mendengarkan ini, orang katakan, saya tidak setuju ayat itu. Itu ayat menzolimi perempuan, tidak boleh. Ya. Pasti ada hikmah, walaupun ya katakan saja, ya saya setuju poligami, tapi untuk sementara saya belum siap dipoligami oleh suami saya. Nah, itu baru benar. Tapi kalau mengatakan saya tidak setuju ayat ini ayat, ya, katanya ini menzolimi perempuan ini, ya, nah, tidak boleh. Kita langsung jadi kafir, Bapak Ibu sekalian. Satu ayat ditentang, langsung jadi kafir. Demikian pula di akhir ayat 11, ya, ini kata Allah, faridatan minallah, dari Allah. Innallaha kana, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah itu maha mengetahui, maha bijaksana, hakiman. Dua dipasang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dalam Asmaul Husna, ya, nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Aliman, maha mengetahui, maha bijaksana.
kalau ada yang mau berbuat curang terhadap pembagian harta warisan ini, hati-hati. Allah Maha tahu, ya. Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Sekalipun ya kita mau bersembunyi-sembunyi atau bersekongkol atau bersepakat dengan saudara kita untuk menjatuhkan saudara yang lain, tidak boleh Bapak Ibu. Ya. Waduh Ustadz, gimana saya ini? Ini masa lalu saya begini. Saya tidak tahu bagaimana. Nah, beristighfar banyak-banyak. Kalau memang betul-betul tidak tahu, ya. Dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi kecurangan-kecurangan, ya, sudah cukup. Karena dulu kita tidak tahu jadi begini-begini sama saudara, ya. Nah, tapi kalau seandainya tahu waktu itu dan memang saya tak lakukan dan masih ada sisa-sisa harta, maka temui saudara Anda yang Anda zolim, ya. Ibu-ibu mungkin, saya sebagai kakak perempuan, adik saya laki-laki, bagian saya harusnya lebih banyak, dia hanya adik saya. Nah, tidak boleh. Kita datangi, saya minta maaf adik, dulu saya masih jahiliyah, tidak mengetahui hukum-hukum Islam. Saya dengan nafsu saya, atau mungkin, ya mohon maaf dek, saya baru sadar sekarang. Dulu memang saya tahu ini adalah kesalahan, tapi saya belum bisa bertobat. Nah, sekarang saya bertobat, ambil hartamu ini sebagian, kamu yang punya milik ini, ambillah. Kalau adiknya baik, mungkin adiknya mengatakan, tidak kak, ambil saja, saya sudah ikhlas juga, Masya Allah, luar biasa hubungan kekeluarga seperti itu. Ya, atau mungkin adiknya mengatakan, cukup saya seperdua saja, ambil sisanya saja. Insya Allah setelah selesai ini, maka sudah tidak ada lagi permasalahan di antara kita, sudah saling mengikhlaskan. Nah itu, kapan tidak Bapak, ini akan menjadi perkara di akhirat nanti. Nah, apa hikmah tadabbur yang kita bisa dapatkan dari ayat ini Bapak Ibu sekalian? Coba perhatikan. Di dalam pembagian harta warisan, walaupun saudara sudah memilikinya sebagian, tetapi kalau tidak sesuai dengan syariat, maka ini akan menjadi perkara di akhirat. Lalu bagaimana kalau harta yang kita ambil milik orang lain dengan cara menipu, dengan cara mencuri, dengan cara korupsi, ya. Sama dengan kemarin saya kasih contoh, riba saja, dua orang yang melakukan pinjam meminjam dengan riba, itu saling ribo. Yang memberi pinjaman ribo, dengan syarat ada kelebihan dari pengembaliannya nanti 10 juta, nanti kembalinya totalnya 12 juta, entah dicicil atau di cash. Begitupun yang meminjam juga ridho, meminjam mengatakan tidak apa-apa, ya, nanti saya tambah dari 10 juta pokoknya ini, saya tambah menjadi 12 juta nanti pada saat saya kembali. Dua-duanya ridho, saling mengetahui harta saat serah terima. Ini dilarang oleh Allah, ya, dilarang oleh Allah SWT yang Maha Pengatur, ya. Allah mengharamkan ini, ya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Allah menghalalkan jual beli, halal jual beli, wa harrama riba, mengharamkan riba. Ada riba ini sekali lagi saling mengetahui masing-masing kepemilikan harta saat serah terima. Tapi mencuri, mengambil barang, orang lain tidak mengetahui hartanya diambil, ini lebih besar lagi dosanya. Maka diantara, ya, lebih 100 di antara dosa-dosa besar itu kan ada dosa-dosa besar, dosa-dosa kabair, ya, ada dosa-dosa shaghair. Ancamannya lah neraka. Salah satu di antara dosa besar adalah mencuri, mengambil orang lain, ya. Entah itu merampok, entah itu menjamret, atau sekarang yang lebih dikenal dengan itu saya lupa, ya, mengambil di tengah jalan, ya, dengan kekerasan, ya, pakai kekerasan itu sampai melukai orang, ya. Nah, itu tidak boleh, ya. Atau menipu, ini tidak boleh semuanya Bapak Ibu sekalian, ya. Ya, saya baru ingat, begal, Ibu Syakila, tidak boleh orang melakukan begal. Nah, cuma yang sekarang terjadi adalah anak-anak muda yang muda sekali dipengaruhi untuk masuk dalam kelompok begal ini, sehingga mereka melakukan sebenarnya tanpa dasar pengetahuan yang lebih dalam, hanya takut kepada kelompoknya, ketua kelompoknya, ya, dan seterusnya, ya. Atau ada juga yang secara sengaja melakukan, ya. Orang sementara naik motor diancam, singgah, diancam dengan senjata tajam, serahkan ini.
namanya mengambil barang orang. Tidak boleh. Riba saja tidak boleh, apalagi mencuri, menipu, nggak boleh. Tinggalkan Bapak Ibu sekarang. Mencuri, menipu, ya, dan yang lain semacamnya. Termasuk riba. Termasuk yang ini, pembagian harta warisan yang tidak adil, ya. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana dengan apa yang kita lakukan. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, ya. Ya, termasuk Triwinarti ini termasuk hipnotis. Ini tidak boleh mempelajari ilmu hipnotis untuk menghipnotis orang, ini diambil barangnya orang, ya udah. Tidak boleh nih. Kalau ada Bapak Ibu yang pernah dihipnotis ini dan tidak kembali barang Anda, ini tabungan akhirat Anda nanti di akhirat. Kebaikannya orang yang menghipnotis ini mengambil barang Anda, itu akan dikasih pahalanya ke Anda sejumlah sebanyak dengan yang dia ambil barang kita. Ya, jadi jangan terlalu sedih, khawatir kalau dihipnotis dan ambil barangnya. Itu tabungan akhirat Bapak Ibu, ya. Jangan sampai bersedih sampai tidak mau sholat, tidak mau ibadah, tidak mau. Ya, itu sudah takdir buruk, ya. Qada dan qadar, kita mengimani takdir baik dan takdir buruk, tapi tetap berbahagia karena itulah salah satu di antara tabungan akhirat kita yang akan dituai nanti di akhirat. Kalau orang yang menghipnotis kita itu, naudzubillah, ya. Kalau orang yang menghipnotis kita itu sudah habis kebaikannya, ya, maka dosa-dosa kita yang diberikan kepadanya. Naudzubillah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tergolong dalam menghipnotis orang, ya. Naudzubillah. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini agak panjang memang penjelasannya karena memang ini 7 baris ini, ya. Inilah pentingnya Bapak Ibu tadabbur Al-Quran. Jangan lari dari Al-Quran, apalagi saat tadabbur, ya. Tadabbur itu sangat penting. Ini keputusan Allah. Kalau kita tidak belajar, kita akan mengikuti keputusan orang-orang kafir, orang-orang barat di sana sebagian, ya, yang tidak sesuai. Nah, maukah kita mengambil hukum atau ketetapan dari orang-orang kafir, padahal hukum Allah itu ada, ya? Afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah mereka mengambil hukumnya orang-orang jahiliyah itu? Wa man ahsanu minallahi, ya, siapa lagi yang lebih baik, ya, hukumnya, padahal Allah Subhanahu wa taala memiliki hukum yang terbaik. Nah, baik Bapak sekalian, nah ini bagian, mudah-mudahan suatu saat Bapak Ibu akan mendapatkan ilmu yang banyak, ya, tentang tentang ilmu warisan ini, ya. Walaupun ini baru sebagian, ya. Nah, ini pentingnya kita belajar. Nah, masih tentang ini Bapak Ibu sekalian, tentang warisan. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Coba lihat, ini ayatnya berapa baris? Halaman 79. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 baris, 2/3 halaman tentang warisan. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya.